Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Ramasari dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang syirik, bentuk-bentuk dan bahayanya, yaitu materi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, tugas dari Bapak Idris Mahmudi. Syirik. Jadi syirik itu mentuhankan lebih dari satu. Dan batang inti syirik itu ia punya Tuhan selain Allah dan ia menyembah Tuhan selain Allah. Bentuk-bentuk syirik yang utama orang menyembah selain Allah. Misal ia menyatakan muslim tapi sholatnya tuh menghadap ke kuburan atau ke pohon besar. Dan ada bentuk-bentuk kecil yang tidak disadari itu bisa dibilang syirik atau menyerempet ke syirik. Yang pertama yaitu pergi ke dukun dan mempercayai dukun. Dan ada pula meskipun itu ustadz, kiai, tokoh agama, kemudian di situ meminta sesuatu dan kita mempercayainya dan dikasih syarat-syarat, itu sebenarnya dukun meskipun orang-orang tuh menyebutnya kayak kiai, ustadz, ataupun tokoh agama. Yang kedua yaitu ada batu atau pohon besar, kemudian dikasih sesaji, dan biasanya kalau di desa-desa juga ada di perempatan pas waktu Jumat Legi, itu juga termasuk syirik. Karena itu termasuk kayak ibadah, seperti ritual yang terus-menerus diulang-ulang. Kemudian larung sesaji atau petik laut, menebar makanan di laut atau menyembelih hewan seperti sapi dan kambing, kemudian kepalanya dibuang ke laut. Tujuannya tuh untuk memberi keselamatan, memberikan panen yang melimpah dan menyelamatkan dari petaka. Asal mula ibadah tuh sebenarnya tuh awalnya tuh haram. Jadi semua yang berbau ritual tuh haram. Kecuali ada dalil yang memerintahkan halalnya. Contohnya tuh sholat, kan ada perintahnya. Haji pula juga ada perintahnya. Kemudian itu ada juga jimat. Contohnya tuh kayak seperti aki, itu juga. Terus ada tulisan-tulisan di rumah-rumah kayak gitu. Orang itu beragama Islam dan mempercayai Allah, tetapi tuh kayak iya saya tuh percaya kepada Allah, tapi tuh melalui perantara, contohnya tuh kayak batu aki kayak gitu. Kemudian ke makam dan meminta-minta, itu ada dua. Kalau orang baik tuh makamnya ke tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh Islam yang baik-baik. Sedangkan kalau preman gitu kayak ke makamnya preman-preman yang kuat dahulu, seperti itu. Kayak meminta ilmunya dari preman yang udah meninggal itu. Berziarah dianjurkan. Tapi kalau saat berziarah itu meminta pada penghuni makam itu atau menyembah penghuni makam itu yang dinamakan syirik. Dan yang agak modern ilmu astrologi kayak bintang-bintang itu, contohnya Gemini, di situ ada keberuntungan, jodoh dan lain-lain. Tapi kalau di situ kita mempercayainya itu termasuk dengan syirik. Dan penyebab orang-orang yang percaya pada itu tadi, yang pertama yaitu ilmu agama belum mendalam atau belum nyampai pada seseorang. Jadi ilmu agama yang betul-betul kokoh dan kuat, mendalam, akan melahirkan keimanan. Dan keimanan itu merupakan benteng. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi? Karena biasanya orang-orang yang sudah dalam kemiskinan tuh akan jenuh dalam kemiskinan itu, makanya orang-orang itu mencari jalan pintas, dan jalan pintas itu paling disukai oleh jin. Dan jalan pintas yang dilakukan itu bukan termasuk ke dalam perintah-perintah Allah, tetapi termasuk ke dalam larangan-larangan Allah. Contohnya tuh kayak memakai sabuk, sabuknya tuh udah berisi raja seperti itu, dan itu termasuk ke dalam syirik. Baru kalau kita tuh kalau tiap malam itu sholat tahajud, dan itu kan termasuk perintah
Allah. Jadi itu diperbolehkan. Apa kalau mau berangkat kerja sholat duha. Nah, itu termasuk perintah Allah juga. Jadi itu diperbolehkan, malah bagus. Dan yang ketiga yaitu kesehatan atau sakit yang lama. Lalu bagaimana Rasulullah mengangkat syirik pada manusia? Yang pertama yaitu Rasulullah sangat persuasif. Jadi apa sih persuasif? Persuasif itu kayak mengajak, merangkul, mendiskusikan, mendialogkan. Dan Rasulullah tuh dialognya luar biasa sebelum tindakan yang kedua yaitu tanpa ampun. Lalu untuk solusi dari syirik itu harus didiagnosa penyebabnya dulu. Contohnya tuh kayak kalau ada ibu-ibu batuk, nah itu kan harus didiagnosa dulu, batuknya tuh gimana, berdahak apa enggak, apa gimana, kayak gitu. Sama kira-kira dengan solusi kesyirikan ini, yaitu dengan mengkaji mendalam apa penyebabnya. Jika dia sangat miskin, maka ajak teman-teman kita yang kaya untuk membantu dia, supaya tidak terjerumus dalam kesyirikan. Jadi lihatlah di mana penyebabnya. Kalau dia kekurangan dalam ilmu agama, maka sadarkan dengan ilmu agama. Kalau dia sakit lama, maka berikan obat. Dan solusi yang paling kuat yaitu pahamkan agama. Karena orang yang paham terhadap agama meskipun orang itu sakit, insya Allah akan terjaga. Contohnya tuh seperti Nabi Ayub. Sekian materi yang telah saya sampaikan mengenai syirik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.